terbukti sakti di HP 4-5 jutaan yang performance-nya selalu jadi andalan tuh. Tapi gimana dengan HP 1 jutaan mereka? Dibanding Samsung A07 yang pakai Helio G99 mending mana? Terus apa aja sih plus minus dari HP ini? Yuk kita bahas. Oke, jadi video ini bakal singkat aja ya. Gue kasih info yang penting-penting aja. Dan nanti teman-teman kasih tahu gimana format video kayak gini, oke nggak tuh? Kita mulai dari impresi gue tentang HP ini. Yang mana nih HP gede banget. Dan lebar juga. Yang punya desain back cakep sih. Punya finishing matte, tapi jiplakan sidik jarinya cukup berasa kalau udah dipakai lama. Tapi pas dibalik baru kelihatan HP 1 jutaannya nih. Dengan selfie water drop dan dagu yang tebal. Ya cukup lah buat jadi sandaran hidup. Terus layaknya HP 1 jutaan, HP ini masih punya lubang kebahagiaan yang mulai punah di HP mid to high, yaitu headphone jack. Sama slot SIM-nya itu bisa dual ya, plus bisa memori yang up to 1 tera. Dan terakhir, walaupun HP ini gede, tapi bisa dibilang termasuk tipis juga di 7,99 mili dengan berat yang oke di 205 gram. Buat spesifikasi lengkapnya, kalian langsung lihat aja di layar ya. Paling yang gua highlight di sini, apa aja bedanya kalau dibanding pendahulunya Poco C75. Pertama dari layar masih sama kayak generasi sebelumnya, yang mana gua rasa di C85 ini cuma dibuletin aja jadi 6,9 inch, biar gampang tuh. Kalau dari performance sih masih sama, pakai G81 Ultra yang dapat skor Antutu di 267 ribuan. Terus LPDDR4X yang pakai eMMC 5.1. Buat bagian ini bakal bikin rumput tetangga lebih hijau kalau kita lihat Samsung A07 yang udah pakai G99 dengan storage UFS. Nanti kita bahas ini lebih lanjut di belakang, oke? Untuk daily usage ada sedikit jeda. Kalau mau buka app kadang mesti tunggu dikit. Misal pas buka kamera. Kalau pas jepret sih masih oke ya. Cuma buka galeri mesti tunggu dikit lagi. Habis itu kalau mau search di menu juga sih. Tapi nggak tahu ini kelemahan atau bukan, karena rata-rata HP di harga 1 jutaan emang gitu. Oh ya, lanjut kalau dibandingin sama model sebelumnya yang sekarang punya baterai dan charging yang lebih baik. Kayaknya ini salah satu HP dengan baterai gede 6000 mAh di kelas harganya. Kalau buat kamera sama-sama pakai 50 megapiksel tapi selfie-nya ada penurunan. Untuk IP rating gue nggak ketemu info di C75, jadi mungkin salah satu yang upgrade juga karena di C85 itu udah IP64. Dan terakhir, dari sisi software, supportnya itu termasuk lama, di 4 kali OS update dan 6 tahun security. Di C75 gue kurang tahu ya, mungkin sekitar 1-2 tahun OS update? Sama satu lagi, ini nilai plus banget, kalau HP 1 jutaan ini bisa berinteraksi dengan sesama device satu ekosistem, yaitu kebagian fitur interconnectivity. Kalau dilihat di sini, bisa sharing clipboard, notif, call sync, sama network juga. Gue udah sempet tunjukin di HP 2 jutaannya ya, yaitu Poco M7 yang punya baterai lebih banyak lagi 7000 mAh. Kalau kepo bisa cus nonton di sana. Dan selain yang berhubungan sama ekosistem, fitur AI kayak Gemini dan Circle to Search juga ada. Dan kalau kalian suka gue bahas HP kere-hore kayak gini, jangan lupa kasih tahu gue dengan like video ini ya, dan subscribe juga buat yang belum. Selamat siang guys, kali ini kita ada Poco C85 dan baterai ada di 27%. Sengaja gua sekaratin, kita lihat nanti sampai malam bisa bertahan atau enggak ya. Oke guys, sekarang kan lagi lihat di kamera depannya. Resolusinya yang mentok di 1080p 30 fps kamera depan belakang ya. Gile, nggak kebayang HP sejutaan ada NFC, jadi bisa buat ngetap gini. Buat foto HDR-nya juga berjalan cukup baik. Foto yang background-nya putih bisa jadi kelihatan semua. Terus kalau untuk brightness layarnya ya samar-samar udah lumayan oke sih guys. Bukan yang terang banget, tapi buat jalanin Google Maps udah cukup. Untuk resolusi dia mentoknya di 1080p 30 aja ya. Kamera belakang sama depannya juga. Ya, untuk kualitas video sama foto di HP ini menurut gua ya standar 1 jutaan sih. Videonya stabilisasi emang nggak ada. Terus fotonya kalau cahayanya cukup termasuk baik sih hasilnya, tadi foto-foto bocil.
Oke guys, kita update dulu. Sekarang jam 6:09, baterai masih di 21% ya. Dan sambil tunggu makanan datang, kita main Mobile Legends dulu dengan settingan mentok di Super HD. Buat pengalaman mainnya sih nyaman-nyaman aja. Berasa ada drop sesekali, tapi overall aman. Mungkin karena settingannya dibatasin juga kali ya. Total gue main satu match sekitar 15 menit dan baterai berkurang 4%. Yuh, kenyang guys. Kita balik dulu. Oke guys, sampai rumah juga dan update dulu. Sekarang jam 7:30, baterai masih di 14%. Kan udah banyak dilakuin tadi. Jadi tadi udah sempet sosmedan, ngegame, pakai foto, video, udah macem-macem deh. Dan buat kalian yang nanya, ada iklannya apa enggak? Jawabannya ada ya. Dan biasanya emang pas gua buka app-app bawaan kayak Mi Video gitu bakal langsung nongol tuh. Habis itu ada diselipin dikit ads di antara file-file kita. Terus di Teams juga ada, ya intinya app-app bawaan mereka sih. Jadi kalau mau dihindari ya hindari app-app tersebut. Nah, HP ini punya 3 warna, ada hitam, hijau, sama ungu. Buat harganya sendiri kalau gue kepoin di IG-nya Poco Indonesia, lagi ada promo yaitu 6 plus 128GB di 1,5 juta. Dan 8 plus 256 di 1,7, yang harganya termasuk bagus sih. Tapi gimana kalau dibandingin sama Samsung A07 yang punya chipset lebih ngebut Helio G99 di 1 jutaan juga? Kalau gue lihat, emang no gimmick A07 punya chipset yang lebih ngebut, plus tipe storage-nya yang katanya pakai UFS. Ini gue sempet bingung sih, karena kalau gue cek di GSM Arena, eMMC ya. Cuma kalau dari hasil tes, A07 emang lebih tinggi di 39.000 di videonya Gadgetin, sedangkan HP ini di 17.000 aja. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, yaitu kapasitas RAM dan storage, menurut gue bakal imbang. Karena A07 ini harganya mulai dari 1,4 juta untuk 4 plus 64GB. Di atas itu ada 4 plus 128GB di 1,6 jutaan. Jadi ini balik lagi sih, kalian lebih prefer chipset ngebut dengan UFS atau RAM plus storage yang lebih gede, supaya multitasking dan simpen data lebih lega. Selain itu perbedaannya dari sisi layar, A07 lebih ringkas di 6,7 inch. Terus buat baterai gedean di C85 beserta chargingnya. Udah ada NFC, tapi secara software update Samsung lebih lama 6 plus 6. Samsung juga ada RAM dan varian yang lebih gede di 6 plus 128 dan 8 plus 256. Cuman harganya emang lebih tinggi dia. Jadi menurut gua nggak ada yang mutlak, plus minus sih, sesuai sama harga dan tergantung prioritas kalian. Ada yang nggak setuju? Atau mau ditambahin? Boleh kasih tahu di komen ya. Bakal ngebantu banget buat teman-teman yang lagi galau buat sikat HP yang mana.